Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, minta waktunya sebentar dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di keluarga besar SMP 40 Merpau ini. Ya, selamat datang Pak, Bu. Ya, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu juga memberikan semangat kami yang ada di sini. Baik, hari ini adalah merupakan tugas dari CGP yang saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan CGP di angkatan 10, dan ini harus disosialisasikan di sekolah, ya, di sekolah, kemudian dan harus diterapkan. Jadi pas kebetulan Bapak Ibu baru bergabung di sini, ya, belum mengenali kondisi yang sini sebenarnya seperti apa, karakter anak-anak kita seperti apa. Nah, ini juga menjadi acuan bagi kita untuk kita terapkan di sekolah nantinya. Ya, baik. Sosialisasi budaya positif, ya. Saya sebagai calon guru penggerak yang berasal dari SMP Negeri 40 Merpau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini sedikit biodata saya, ya. Nama Abdul SPDIGR, tempat tanggal lahir bagi Angus 2 Januari 1980. Ada yang lebih muda dari saya? Semua muda, ya. Pendidikan 1 bahasa Inggris, Yesuska, alamat Bogor Darussalam, istri. Ini saya terserah nih, saya sudah punya istri, ya. Istri 1, nama Siti Nurhalifa, SHI, anak ada 3. Ya, itu kembali Balkis Mernesa MK. Oke, next, ya. Apa itu budaya positif? Ya, seorang guru penggerak harus mampu menjalankan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Ya, Bapak Ibu juga nantinya saya harapkan ini di tahun yang akan datang, ini angkatan 11 sudah tutup. Dan mudah-mudahan nanti ada angkatan berikutnya 12. Bapak Ibu, saya minta apalagi masih muda energik untuk dapat juga, ya, berpartisipasi di guru penggerak. Pak Islan, dikat boleh? Dikat Pak, nanti cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan karena ada paksaan, pujian atau hukuman, ya. Jadi bahasa mudah yang kita cerna adalah kita menanamkan budaya positif itu lebih dari aturan, Pak. Ya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini, sudah murid-murid yakini, itu kita tanamkan kembali, dan itu kita jadikan motivasi bagi dia untuk menjalankan. Sekolah ada keyakinan di kelas, ya, misalnya nilai-nilai kebajikan di kelas misalnya. Sekarang nih bullying, yang marah bullying. Bahasa Melayu apa Pak? Bahasa Melayu bullying itu apa tuh? Bullying kan bahasa yang dibuat sekarang nih. Kalau dulu kan? Bukan. Kalau yang itu teking Pak. Tapi kita ini apa Pak? Dikau nih, ya, hitam, kelam, apalah ini. Apa nih? Ngejek. Ya itu kan, itu jadi marah, jadi kan. Kadang kalau ada ini kepala bapak nikau ini, ya itu kan akhirnya kan marah tuh, timbul marah, itu namanya bullying. Akhirnya
terjadilah kekerasan di sekolah. Itu namanya bullying lah kalau sekarang kan. Kalau kita ngiji lah, ngiji. Ya. Ya, mencuri, kalau mencuri ini nanti apanya? Itu sudah tertanam. Nah, bagaimana kita menanamkan hal-hal yang ada di sekolah, ya, di sekolah, di kelas. Nah, itu nanti bagaimana menanamkan supaya memang tertanam di dalam diri itu menjadi motivasi intrinsiknya, ya, motivasi yang berasal dari dalam. Oke, siswa apa guru. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, hukuman. Ini maksudnya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu tadi. Ya, ketika saya akan melakukan ini, motivasinya ya, motivasinya. Ini kita berbicara motivasi, kita melakukan, ya, motivasinya. Kalau saya melakukan ini, nanti saya akan dapat hukuman ini. Kita kembali ke budaya positifnya tadi. Kita menanamkan motivasinya jangan yang seperti itu karena takut ada hukuman. Tapi motivasinya karena ada hukuman saya tidak melakukan ini. Ya, tanggung jawabnya kepada orang lain ketika ada takut karena ada hukuman. Terus kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau enggak. Saya melakukan ini karena saya akan mendapatkan hadiah. Saya akan mendapatkan imbalan. Jadi motivasi itu yang harus kita ubah. Ini motivasinya kita inginkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi ini motivasi ini yang paling terendah karena berharap sesuatu, melakukan ini karena berharap sesuatu, pujian, ya, karena melakukan ini karena hukuman, terus ya pujian untuk penghargaan tadi, imbalan karena saya akan melakukan ini ada imbalannya, ya. Jadi motivasi itu kalau bisa karena dari dirinya sendiri. Ini tak tahu loh. Contoh ikut, saya ikut Pak. Ngapa pula di situ? Saya diajak kawan makan gitu ya. Kan kita tahu. Nah, tapi ketika kita sudah dewasa ini baru tahu kita ilmunya. Saya pernah diajarkan di SD dulu macam ini. Ingat hari ini kita ingat Pak. Karena itu sudah tertanam di dasar benak kita. Atau apa nih kalau orang-orang apa bilang di alam bawah sadar kita sudah tertanam. Jadi tugas kita itulah sekarang nih, menanamkan ke benak mereka. Makanya kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 3 tahun itu tak mungkin lah tak tertanam di alam bawah sadarnya. Kalau itu yang kita sampaikan. Makanya pentingnya tidak pernah bosannya kita itu. Ya, oke Pak. Bukan membangun jiwanya supaya dia tidak melakukan. Ada kesadaran yang tumbuh bukan karena ada kesadaran bahwa dia tuh tidak akan melakukan lagi dan mereka bisa diterima di kelompoknya lagi. Ya, jadi ini posisi kita ini sekarang nih Bapak Ibu ya. Guru sebagai penghukum di kaum memang. Kira-kira kalau misalnya siswa ya atau murid kita seperti itu, berapa kali dah Bapak cakap dikau lagi. Apa perasaan? Coba kita merasakan siswa ketika ada guru yang seperti itu. Apa yang kita rasakan Pak? Kira-kira apa yang kita rasakan? Kalau kita siswa, contoh. hah? Ya. Apa ya? Akhirnya ada rasa dendam. Kita ini sebagai penghukum. Bapak kali dah Bapak cakap, usah buat lagi. Kau buat kau membebal apa? Apa yang ya walaupun dia tidak akan berani dengan kita saat itu Pak, tapi kita menimbang perasaannya seperti apa, kan itu. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pasti anak-anak yang bersalah, ya. Restitusi ini adalah orang-orang yang bermasalah, ya, masalah dengan aturan, datang telat, melanggar
tidak disiplin, orang salah. Jadi ini perlakuan kita nih, perlakuan kita. Kan banyaknya yang kita jumpai ini kalau sebagai penghukum sudah jelas biasa, dan memang itulah saya juga masih berat juga untuk mengubah menjadi teman lembut ketika menangani kasus anak. Masih bermasalah, sayanya masih bermasalah, gurunya masih bermasalah dalam penanganan. Ya, guru sebagai teman, bro. Apa di sini, bro? Terjadi berulang-ulang, ya. Kalau datang lambat, ya kan? Jadi dipanggil. Kita sebagai manajer, bagaimana kita menangani mereka, ya? Kenapa memangnya? Pak Sego sering lambat. Kita bahasanya bukan marah-marah lagi. Coba cerita. Sebenarnya rumah itu sebelum itu pergi apa yang kebetulan, kan? Saya bantu orang tua gini Pak. Bagus, itu bagus, ya. Bagus. Memang seorang anak harus berbakti pada orang tua. Tak salah, ya. Tidak salah. Apa yang berlaku salah. Cuman baru kita nanti ada penekanan. Tapi sekolah ada aturannya. Nah, sekolah ada aturannya. Harus masuk jam segini. Nah, kira-kira kalau Mika seorang masuk, yang lain tuh masuk tepat waktu, kira-kira bapak kan tak sedap. Tengok seolah mereka dibiarkan aja. Kan sedap kan dengan kawan yang lain. Kira-kira kalau perasaan ini kamu betul-betul nggak? Iya Pak. Saya tak sedap juga nampaknya ada perhatian nanti bapak bisa rajin jumpa orang tua, ya kan? Tak cuma bapak bicara baik-baik. Nah itu sebagai kita sudah mengajar. Nah dari apa yang sudah kamu lakukan, kira-kira ada nggak konsekuensi kalau kita lambat itu? Ada Pak. Misalnya sudah disepakati apa konsekuensinya? Ya, dia mungkin ketika istirahat tinggal di kelas. Harus mengerjakan tugas misalnya. Tahu konsekuensinya apa tuh kalau sering lambat? Saya tinggal kelas Pak, waktu istirahat saya berada di kelas, saya harus mengerjakan tugas. Artinya dia sudah sendiri Pak, dia sudah sendiri. Tidak perlu juga nanti jangan dulu waktu istirahat. Itu menjadi kita dari bahasa aja yang sebenarnya kita apakan bedakan ya. Bahasa lembut dan bagaimana kita menangani anak itu kan, kalau bahasa itu karena yang menyimpan dendam itu kan ada bahasa itu. Yang salah itu berdasarkan keyakinan sendiri, dan dengan keyakinan secara sadar murid akan menjalankan konsekuensinya. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga. Next, kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Kita selain keyakinan sekolah, kita juga ada keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Sama ada keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, peraturan itu adalah yang seperti ini. Tata tertib guru mengajar. Itu peraturan yang kita buat, kita tulis. Kalau keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, bahasa ringkasnya begini. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Bisa tidak nyata, bisa nyata, tersurat dan tersirat. Ya, bisa nyata, bisa tidak nyata. Misalnya kita kedisiplinan kelas untuk piket, ya tidak kita tulis ini. Piket hadir sebelum jam masuk, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, piket sudah masuk, sudah membersihkan kelas. Ya, dan semuanya sepakat. Nah itu ketika ada yang melanggar, berarti harus tahu, sudah tahu konsekuensinya kan? Nah, ketika itu sudah sepakati bersama oleh siswa, oleh guru, semuanya, ketika mereka melakukan itu, ya, berarti kita tidak perlu menyuruh dia lagi, karena itu sudah mengingat, oh saya harus ini, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas saya, ya, itu yang kalau tidak ditulis. Tapi kalau anak-anak lebih banyak ditulis, ya, yang tersurat, ya, seperti itu. Misalnya berbicara yang sopan,
Itu semuanya tanamkan dulu di benak mereka dan yakinkan itu menjadi keyakinan kita loh, keyakinan ya, berbicara yang sopan dengan guru, dengan teman. Ya, itu menjadi keyakinan berbuat kesalahan. Ya, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menayangkan keyakinan. Ya, masih tadi juga. Ya, menstabilkan identitas misalnya kamu misalnya ini saya guru BK dipanggil ya, itu kira-kira yang kamu buat bagus gak? Bagus Pak ya. Terus kenapa kamu lakukan itu? Gini. Tentu dia punya alasan. Itu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa salah kita validasi? Sebenarnya salah tidak divalidasi. Karena anak yang kita panggil itu adalah anak yang bersalah. Kalau kita tadi ada yang 5 tadi sebagai penghukum, terus sebagai pembuat bersalah, mereka kan tambah bersalah. Validasi dulu kesalahannya. Ya, dia marah nih, misalnya ketika main bola di lapangan, pelajaran PJOK, main bola, dia ditekel oleh kawannya. Meskipun hanya semut yang menilai, baik akal, ya. Jadi itulah kita manusia ya. Jangan hanya karena tadi sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, nilai-nilai restitusi, ya. Artinya kita berbuat itu bukan karena ada imbalan, ya, karena ada perintah, tapi karena memang itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Motivasinya itu memang ini adalah kebaikan yang harus saya tegakkan. Tidak peduli ada orang, tidak ada orang, saya juga harus menegakkan ini, karena ini adalah yang saya yakini. Misalnya, ini yang sering kita lakukan, minum sambil berjalan. Agama kita menganjurkan atau memerintahkan itu? Ya, tidak. Kenapa? Apa ada kalau kita kembali ke aturan, ada konsekuensi orang minum sambil berdiri? Akan apa itu? Bapak Ibu, di sini ada katupan yang namanya springer. Ada namanya pengatup ini, buka tutup ini namanya springer. Ya, ketika kita duduk itu tertutup springer itu, Bapak. Ketika kita berdiri terbuka, maka dengan terbuka itulah kadang-kadang minuman yang kadang-kadang ada kopi, ada kotorannya, segala macam masuk ke dalam yang terbuka tadi. Itulah nanti lama kelamaan dia akan mengendap, mengkristal, itu akan menjadi penyakit. Itu yang diajarkan Nabi kita. Makanya kita diberitakan minum sampai jongkok atau duduk supaya saluran springer itu tertutup. Itu tanamkan menjadi keyakinan kita, Pak. Dimanapun kita, ketika kita memang itu sudah menjadi keyakinan kita, di kebun kita, di hutan kita, kalau minum pasti ambil posisi gini dulu. Kalau itu sudah menjadi keyakinan, itulah cara kita menanamkan keyakinan, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja untuk sosialisasi tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi. Ini Bapak Ibu yang baru saya hukum juga untuk ikut bersama di sini, ya, untuk meramaikan ini. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu ini masih mengambang nih ya, mas apa restitusi sini segala macam. Tapi nanti terus kita gali bersama. Karena saya pun kalau sekali, saya termasuk orang yang terjadi berulang-ulang, ya. Kalau datang full lambat, ya kan? Ini dipanggil kita sebagai manajer, bagaimana kita menangani mereka, ya? Kenapa memangnya? Pak sudah sering lambat. Kita bahasanya bukan marah-marah lagi. Coba cerita. Sebenarnya rumah itu sebelum itu pergi apa?
apa yang kedua kan, saya bantu orang tua gini Pak, bagus, itu bagus ya, bagus. Memang seorang anak harus berbakti pada orang tua, tak salah ya, tidak salah, apa yang berlaku salah. Cuman baru kita nanti ada penekanan, tapi sekolah ada aturannya. Nah, sekolah ada aturannya, harus masuk jam segini. Nah, kira-kira kalau Mika seorang masuk, yang lain tuh masuk tepat waktu, kira-kira bapak kan tak sedap tengok seolah mereka dibiarkan aja, kan sedap kan dengan kawan yang lain. Kira-kira kalau perasaan itu ngatur-ngatur nggak? Iya Pak, saya nggak sedap juga, nampaknya ada perhatian nanti bapak bisa rajin jumpa orang tua, ya kan? Karena cuma bapak bicara baik-baik. Nah itu sebagai kita sudah mengajar. Nah dari apa yang sudah kamu lakukan, kira-kira ada nggak konsekuensi kalau kita lambat itu? Ada Pak, misalnya sudah disepakati apa konsekuensinya? Ya, dia mungkin ketika istirahat tinggal di kelas, harus mengerjakan tugas misalnya. Tahu konsekuensinya apa tuh kalau sering lambat? Saya tinggal kelas Pak, waktu istirahat saya berada di kelas, saya harus mengerjakan tugas. Artinya dia sudah sendiri Pak, dia sudah sendiri, tidak perlu juga nanti jangan dulu waktu istirahat. Itu menjadi kita dari bahasa aja ya sebenarnya kita apakan beda kan ya, bahasa lembut dan bagaimana kita menangani anak itu kan, karena bahasa itu karena yang menyimpan dendam itu kan ada bahasa itu yang salah itu berdasarkan keyakinan sendiri, dan dengan keyakinan secara sadar murid akan menjalankan konsekuensinya ya, tadi sudah saya sampaikan juga. Next, kemudian keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas ya, kita selain keyakinan sekolah, kita juga ada keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Sama ada keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, peraturan itu adalah yang seperti ini. Tata tertib guru mengajar. Itu peraturan yang kita buat, kita tulis. Kalau keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, bahasa ringkasnya begini. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, bisa tidak nyata, bisa nyata, tersurat dan tersirat. Ya, bisa nyata, bisa tidak nyata. Misalnya kita kedisiplinan kelas untuk piket, ya tidak kita tulis ini. Piket hadir sebelum jam masuk, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, piket sudah masuk, sudah membersihkan kelas. Ya, dan semuanya sepakat? Sepakat. Nah itu ketika ada yang melanggar, berarti harus tahu, sudah tahu konsekuensinya kan? Nah, ketika itu sudah sepakati bersama oleh siswa, oleh guru, semuanya, ketika mereka melakukan itu, ya, berarti kita tidak perlu menyuruh dia lagi, karena itu sudah mengingat, oh saya harus ini, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas saya, ya, itu yang kalau tidak ditulis. Tapi kalau anak-anak lebih banyak ditulis ya, yang tersurat ya, seperti itu. Misalnya berbicara yang sopan, itu semuanya tanamkan dulu di benak mereka, dan yakinkan itu menjadi keyakinan kita loh, keyakinan ya, berbicara yang sopan dengan guru, dengan teman. Ya itu menjadi berbuat kesalahan. Ya, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menayangkan keyakinan. Ya masih tadi juga. Ya menstabilkan identitas, misalnya kamu, misalnya ini saya guru BK dipanggil ya. Itu kira-kira yang kamu buat bagus gak? Bagus Pak ya. Terus kenapa kamu lakukan itu? Gini. Tentu dia punya alasan. Itu adalah
menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa salah kita validasi? Sebenarnya salah tidak divalidasi. Karena anak yang kita panggil itu adalah anak yang bersalah. Kalau kita tadi ada yang 5 tadi sebagai penghukum, terus sebagai pembuat bersalah, mereka kan tambah bersalah. Validasi dulu kesalahannya. Ya, dia marah nih, misalnya ketika main bola di lapangan pelajaran PJOK, main bola, dia ditekel oleh kawannya. Meskipun hanya semut yang menilai, baik akal, ya. Jadi itulah kita manusia, ya. Jangan hanya karena tadi sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, nilai-nilai restitusi, ya. Artinya kita berbuat itu bukan karena ada imbalan, ya, karena ada perintah, tapi karena memang itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Motivasinya itu memang ini adalah kebaikan yang harus saya tegakkan. Tidak peduli ada orang, tidak ada orang, saya juga harus menegakkan ini, karena ini adalah yang saya yakini. Misalnya, ini yang sering kita lakukan, minum sambil berjalan. Agama kita menganjurkan atau memerintahkan itu? Ya, tidak. Kenapa? Ada kalau kita kembali ke aturan, ada konsekuensi orang minum sambil berdiri? Akan apa itu? Bapak Ibu, di sini ada katupan yang namanya springer. Ada namanya pengatup ini, buka tutup ini namanya springer. Ya, ketika kita duduk itu tertutup springer itu, Bapak. Ketika kita berdiri terbuka, maka dengan terbuka itulah kadang-kadang minuman yang kadang-kadang ada kopi, ada kotorannya, segala macam masuk ke dalam yang terbuka tadi. Itulah nanti lama kelamaan dia akan mengendap, mengkristal, itu akan menjadi penyakit. Itu yang diajarkan Nabi kita. Makanya kita diberitakan minum sampai jongkok atau duduk supaya saluran springer itu tertutup. Itu tanamkan menjadi keyakinan kita, Pak. Dimanapun kita, ketika kita memang itu sudah menjadi keyakinan kita, di kebun kita, di hutan kita, kalau minum pasti ambil posisi gini dulu. Kalau itu sudah menjadi keyakinan, itulah cara kita menanamkan keyakinan, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja untuk sosialisasi tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi. Ini Bapak Ibu yang baru saya hukum juga untuk ikut bersama di sini, ya, untuk meramaikan ini. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu ini masih mengambang nih, ya, mas apa restitusi sini segala macam. Tapi nanti terus kita gali bersama. Karena saya pun tahu sekali, saya termasuk orang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru bergabung, ya, bisa nanti berkolaborasi dengan kita semuanya. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman hebat di luar sana. Mari kita kembangkan bersama-sama di sini. Yang bernilai positif kita kembangkan di sekolah ini, ya, sama-sama kita kembangkan, kita majukan dunia pendidikan. Jangan memandang ini bukan kampung saya, ya, ini bukan sekolah saya, ini bukan masyarakat saya. Jangan memandang itu, Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu sekarang ini sudah di dalam kungkungan. Bapak Ibu adalah sekolah adalah institusi moral. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam, maka moral hari ini adalah karakter yang ditanamkan, ya. Jadi Bapak Ibu jangan memandang itu, ini bukan kampung saya. Tugas Bapak Ibu adalah ini generasi saya. Ini generasi saya ke depan. Kita semuanya akan mati, Bapak Ibu. Sesuatu yang pasti ya mati. Ya. Jadi torehkanlah
lukislah ya mereka itu dengan nilai-nilai positif, dengan kebaikan-kebaikan, supaya ia tumbuh nanti menjadi orang yang baik yang bisa mewarnai masyarakat, bisa mewarnai dirinya, bisa mewarnai keluarganya, bisa mewarnai masyarakatnya ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau ini memang keyakinan-keyakinan ini kita tanamkan pada generasi kita hari ini, insya Allah Indonesia akan lebih baik daripada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bukan.